2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Produk Penghimpunan Dana Prinsip Bagi Hasil. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang bernama Industri Legal. Saya Renal Jabbar sebagai pemateri kedua. Saya Rini Tompol sebagai pemateri ketiga. Saya Febia sebagai pemateri keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi mudharabah. Investasi syariah adalah investasi yang berjalan berdasarkan prinsip Islam yang jadi mulai dari pengumpulan dana dan pengeluaran hingga membagi keuntungan harus sesuai dengan syariat Islam dan berlaku seperti tidak mengandung riba. Investasi mudharabah adalah akad kerjasama yang antara penanaman modal dari investor atau sahibul mal atau kepada pengelola dana atau materi kedua akan melanjutkan materi saya yang bertema syarat dan rukun mudharabah. Yang pertama itu rukun mudharabah terbagi menjadi 4 elemen penting, diantaranya yang pertama pelaku, yang kedua objek mudharabah, yang ketiga persetujuan kedua belah pihak, dan yang terakhir itu nisbah keuntungan. Selanjutnya syarat mudharabah. Ada beberapa syarat mudharabah. Yang pertama itu barang modal yang diserahkan pemilik modal berbentuk uang tunai, selain uang tunai tidak diperbolehkan. Yang kedua, yang melakukan akad mudharabah mampu menyerahkan atau mengembalikan. Yang ketiga, presentase pembagian hasil keuntungan para pemilik modal dan pengelola jelas. Dan yang terakhir, pemilik modal melafalkan ijab, misalnya aku serahkan modal ini padamu untuk usaha, bila mendapat untuk laba dibagi 2 dengan presentasi yang disepakati. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri ketiga ingin menjelaskan tentang produk investasi giro murabahah. Yang pengertiannya, giro murabahah mendapatkan fasilitas yang sama dengan giro wadiah. Namun yang membedakan adalah akad. Dalam giro murabahah, bank syariah bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank syariah dapat melakukan sebagai macam usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad murabahah dengan pihak lain. Dan ada pun contoh-contoh dari giro murabahah, yaitu bank bertindak sebagai bank bertindak sebagai pengelola dana mudharib dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah. Persetujuan bahwa dalam ilmu akuntansi pada prinsipnya sama dengan akuntansi giro wadiah. Pembeda antara akuntansi giro wadiah dengan giro wadiah yang sudah dibahas adalah dalam hal intensif yang diterima oleh nasabah. Perhitungan bagi hasil murabahah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan di buku awal berikutnya. Adapun hasil perhitungan dalam mengurangi hak nasabah, yaitu A. Pembulatan ke atas untuk nasabah, B. Pembulatan ke bawah untuk bank. Bank syariah menggunakan metode end of month, yaitu
Satu, pembayaran bagi hasil giro murabaha dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal 30 setiap bulan. Yang kedua, bagi hasil bulan pertama dihitung secara profesional hari efektif termasuk tanggal tersebut, tapi tidak termasuk pembukaan Di giro. sini saya akan menjelaskan tentang deposito mudharabah. Yang dinamakan deposito adalah simpanan. Deposito mudharabah adalah ketentuan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito didefinisikan sebagai simpanan yang menarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan. Ada dua deposito, yaitu deposito berjangka biasa dan yang satu lagi deposito berjangka otomatis. Deposito berjangka biasa yaitu deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan. Deposito berjangka otomatis pada saat jatuh tempo. Sedangkan deposito mudharabah yaitu merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya adalah dilakukan oleh bank dan nasabah investor. Lanjut, dalam fatwa DSN nomor 3 DSN MUI 2000 tertanggal 1 April 2000 tentang deposito, yaitu pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai nasibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitasnya seperti mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, modal yang harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan hanya dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembentukan rekening. Yang terakhir yaitu bank sebagai mudharib penutup biaya operasional deposit dengan menggunakan nisbah keuntungannya hanya menjadi hak. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum.